Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang CSS Transition. Saya telah membuat sebuah folder di salah satu drive saya, yaitu di dokumen. Kemudian saya import ya, add folder to workspace-nya sehingga saya mendapatkan salah satu workspace yaitu transition. Sekarang kita akan belajar tentang transition ya di CSS. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis transisinya. Dan ini adalah materi lanjutan tentang CSS Animation. Ya, sekarang pada folder transition, saya buat sebuah file baru, yaitu index.html. Oke, seperti biasa, saya pakai tanda seru ya, emmet, gini seperti ini. Kemudian saya di kodenya, saya buat auto save. Sehingga teman-teman kalau membuka di folder transition, ini ada index.html. Nah, saya buka seperti ini sehingga yang tampil adalah halaman kosong ya, masih putih gitu ya. Tapi kalau kita inspect gini elemennya, maka di sini sebetulnya sudah ada halaman markup ya, kode-kode markup seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang transition. Kita balik lagi ke file index.html. Oke. Jadi si transition ini biasa kita gunakan ya untuk membuat sesuatu propertinya itu berjalan secara smooth gitu ya. Nah, ada beberapa yang bisa kita gunakan, ada transition delay, duration, property, dan timing function dan sebagainya. Oke, saya contohkan di sini saya memiliki sebuah div ya, sebuah div ini. Div kosong aja ya, div. Misalnya ini adalah div. Oke. Jadi kalau kita cek di Google Chrome kita, kalau kita reload adalah di sini adalah ini adalah div ya. Jadi kontennya adalah div. Nah, nanti kita buat transisinya si div ini agar bisa menjadi sebuah mouse over gitu ya. Bagaimana si div ini bisa berjalan dengan transisi yang ada dan kita tentukan di CSS. Oke, ini div. Nah, sekarang saya tidak membuat sebuah styling baru, tapi saya akan buat style di sini ya. Jadi CSS-nya saya buat style aja seperti ini. Saya tidak membuat eksternal CSS, jadi langsung inline CSS ya. Sorry ya, internal CSS, sorry. Jadi si div ini ya, saya buat kelas dulu ya, kelas. Kelasnya adalah kolom misalnya. Jadi kalau naik kelas ya teman-teman ingat kalau kelas berarti titik ya. Jadi kolom ini ya, kolom ya. Nah, lalu si kolom ini saya buat ukuran dengan width-nya itu misalnya 100 pixel. Oke, height-nya juga 100 pixel. Lalu background color-nya adalah grey, blue violet gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Jadi saat ini kita telah memiliki satu blok div ya, seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, saya akan membuat sebuah transisi sederhana ya, teman-teman ya. Jadi untuk transisi sederhana kita akan membuat namanya hover. Hover itu adalah ketika sebuah div ini disorot gitu ya, disorotnya. Sekarang saat ini kalau kita sorot itu masih belum ada transisi apapun. Oke, sekarang saya buat sebuah hover ya, di sini namanya hover ya. Kalau ini kita tinggal panggil nama kelasnya. Nah, kemudian kita titik 2 misalnya. Nah, di sini ada hover. Oke, hover ya seperti ini. Nah, kita buat misalnya width-nya sekarang 100, kita jadikan 500 pixel. Oke. Oke, ini udah auto save ya, teman-teman ya. Udah auto save. Oke, sekarang saya reload di sini. Jadi ketika saya sorot, nah, dia akan memanjang ya, teman-teman ya. Memanjang tapi tidak smooth ya. Tadi bilangnya bahwa transisi itu adalah agar sebuah hal ini bersifat smooth atau halus animasinya. Sehingga apa yang harus saya tambahkan di sini, kita cukup membuat sebuah properti yaitu transition ya, transition di sini. Karena saya di sini menghovernya adalah memanjang 500, jadi kita cukup panggil width-nya. Oke, width ya, width-nya. Selama berapa detik gitu ya? Selama berapa detik? Misalnya saya buat durasi selama 2 detik.
Jadi selama 2 detik akan ada transisi ya teman-teman secara halus. Oke, sekarang saya reload ini. Jadi kalau tadi itu langsung kaku banget ya. Jadi kalau saya sekarang, nah jadi animasinya lebih lebih smooth ya untuk transisinya itu sekarang udah lebih smooth lagi. Itu contoh yang sederhana ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan width. Kenapa width di sini? Karena di sini ada width-nya. Ya, kalau misalnya height gitu ya, itu juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya ada height, misalnya transisinya tidak hanya melebar atau width saja, tapi saya ingin juga tingginya berubah. Ya. Nah, height-nya berubah jadi 100 ke 300 pixel gitu. Nah, kalau saat ini seperti ini ya. Nah, jadi nanti tingginya tuh masih kaku ya, nggak halus ya. Jadi untuk agar sama-sama halus ya, width-nya sama height-nya, proses transisi dari width dan height-nya ini kan 100 nih, 100 jadi 500, height-nya 100 jadi 300. Jadi biar lebih halus, maka di sini saya tambahkan lagi pakai koma ya, pakai koma, pakai height. Nah, berapa? Misalnya untuk height-nya sama 2 second. Oke, di sini. Jadi kalau kita reload seperti ini, maka ketika kita sorot atau kita hover, nah dia animasinya lebih halus lagi. Nah, itu kegunaan salah satu kegunaan dari transisi ya, transisi dari CSS-nya. Nah, sebetulnya teman-teman untuk beberapa contoh lain, misalnya ini kan kolom ya, saya buat beberapa kolom. Nah, ya, jadi di transisi ini ada namanya ini transition timing function. Jadi properti yang digunakan untuk ada timing functionnya ya. Kemarin di animasi juga kita telah belajar tentang linear, isi in, isi out gitu ya, isi in out gitu dan sebagainya. Oke, saya contohkan di sini saya akan buat yang transisi timingnya adalah linear. Oke, ya di sini adalah linear gitu ya. Jadi saya mungkin linear gini. Ya, saya copy. Saya buat apa lagi nih? Linear, ada isi ya. Ya, di sini. Lalu isiin. Nah, di sini juga ada. Nah, untuk membuat kelas ini harus bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Iya, in. Jadi isiinnya adalah pakai dash seperti ini. Jangan pakai spasi. Lalu ada isi out. Oke, ada isi out dan ada isi in out ya. Dan ada isi in out. Oke, in out. Oke, jadi teman-teman untuk setiap kelas ini ya, misalnya di sini saya tambahkan di dalamnya adalah kolomnya saya nonaktifkan dulu ya. Oke, jadi di sini kolom ini. Jadi si kolom ini kita pakai ya, kolomnya kita pakai, tapi ini CSS-nya kita nggak pakai dulu. Jadi style dari blue violet ini, height 100 ini saya pakai semua. Nah, ini kita bisa menambahkan 2 buah kelas sekaligus dalam sebuah elemen ya, teman-teman ya, sama kolom gitu ya. Gini, kolom. Oke, kolom ya. Oke. Nah, di sini kita simpan ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini bahwa kita telah memiliki beberapa seperti ini ya. Oke, biar rapih ya, biar ada perbedaannya, teman-teman bisa menambahkan break di sini. Ya, break BR. Oke, saya tambahkan break, dan break. Oke, di sini sudah ada break. Oke, di sini. Ya, teman-teman, kita telah memiliki 5 buah jenis div ya, yang masing-masing kelasnya adalah linear, isi in, isi out, dan isi in out. Masing-masing menggunakan style kolom ya. Jadi saya tambahkan 2 buah kelas di sini, ada kelas kolom dan kelasnya masing-masing ini. Kenapa saya buat 2 buah kolom? Karena nanti setiap ini ya, kelas yang berbeda akan saya tambahkan jenis yang namanya transition timing function. Oke, caranya adalah di sini kolomnya tetap pakai untuk styling warna blue violetnya. Nah, sekarang tinggal yang linear. Ini ya. Ya, yang linear. Jadi kalau yang linear ini kita bisa tambahkan namanya transition timing function. Nah, kalau yang linear berarti yang kita panggil yang linear. Gitu ya. Oke, sekarang kita save ini.
Nah, tapi linearnya harus di hover. Oke. Jadi ada hovernya ya. Hovernya, oh ini jangan ditutup ya. Tetap ya, hovernya tetap jalan. Sekarang kita lihat, kita sorot hasilnya seperti apa. Oke, seperti itu. Itu yang is. Tapi yang ini masih berbeda-beda ya, masih menggunakan transition yang biasa ya. Jadi mungkin ini height-nya jangan dulu ya, height-nya sama height-nya jangan. Jadi hanya untuk width-nya saja. Kita untuk transisi height-nya saja. Oke, kita reload. Gini ya, selama berapa detik tadi? Selama 2 detik dia berubah dari width 100 ke 500. Nah, yang pertama pakai linear. Ya, ini pakai linear. Ini masih yang biasa ya. Nah, ini nanti akan lihat perbedaannya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba yang easy. Oke. Jadi kita tambahkan di sini ya, sesuaikan di sini is. Oke, di sini ada is. Oke. Lalu ada easy in ya. Jadi kita easy in ya. Kita tambahkan jadi easy in. Nah, ini kemudian ada easy out. Oke, ini adalah nama kelasnya ya. Ini ya, nama kelasnya. Jadi di sini tinggal saya tambahkan easy out. Lalu di sini ada easy in out. Easy in out. Oke. Jadi easy in out. Oke, sekarang semuanya sudah saya buat timing functionnya. Teman-teman akan melihat perbedaannya. Oke, bagaimana? Jadi ketika linear seperti ini. Oke. Kalau easy is, nah ini agak cepat dikit ya. Nah, linear, easy in, easy doang ya kan. Nah, easy in agak lambat sedikit, lebih cepat gitu ya, sama easy out. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tidak terlalu berbeda transisinya, cuman kita bisa gunakan hal-hal ini untuk menyesuaikan dengan animasi transisi kebutuhan kita gitu ya. Ini contoh yang transition timing function. Nah, kita juga bisa menambahkan yang namanya delay ya, delay property ya. Jadi kalau tadi transisinya itu 2 second itu kan langsung ya, teman-teman ya. Kalau kita cek di sini dia langsung gitu. Nah, kita bisa tambahkan delay gitu ya. Jadi kalau ini kita bisa tambahkan di sini transition delay. Nah, ini. Delaynya mau berapa? Masanya 1 second. Jadi saya tunggu 1 detik dulu, baru transisinya bekerja ya. Jadi kita tunggu 1 detik, 1 detik baru jalan gitu ya. Tunggu 1 detik, dia baru jalan. 1 detik gitu, dia baru jalan. 1 detik gitu masih. Nah, itu penggunaan dari si delay ini ya, delay dari si transisi delaynya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa menggabungkan beberapa jenis transisi tersebut dengan transform. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah transform ya. Jadi di hovernya saya buat transform dengan memutar gitu ya contohnya. Transformnya kalau mutar berarti rotate ya. Oke, teman-teman nanti pilih ya scale gitu, coba-coba gitu ya. Nanti saya yang ini pakai rotate saja. Misalnya 180 degree, 180 derajat. Jadi transform ini karena sudah kita definisikan sebagai properti di hover, maka jangan lupa di sininya, di transitionnya, width-nya sama transitionnya. Oke, transform ya. Ya, transformnya berapa? Ada second juga ya, contohnya seperti itu. Oke, kita coba nih, kita coba apa yang terjadi. Ingat ya, delaynya 1 detik, gitu ya. Nah, dia akan bertransform gitu ya. 1 detik dia akan bertransform. 1 detik dia akan bertransform. Dia detik 1 detik. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Ya, teman-teman coba-coba ya. Transform itu tidak hanya rotate saja, misalnya bisa juga yang lainnya itu. Itu contoh dari transformnya. Nah, teman-teman, selain kita mendefinisikan dengan langsung transition seperti ini, ya, jadi kita juga bisa membuat beberapa properti seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung
transition gitu ya, kemudian timing function seperti ini juga bisa langsung menggunakan jenis-jenis properti satu-satu gitu ya. Nah, itulah materi tentang transition di CSS ya. Teman-teman silakan berkreasi sendiri sesuai dengan kreasi kalian, kreativitas kalian. Ini adalah dasar-dasar dari transition. Kemarin juga telah belajar tentang animasi. Silahkan dikolaborasikan untuk animasi-animasi atau transisinya dalam website desain kalian ya. Kalau web design itu memang baru sampai tahap animasi, belum sampai database dan sebagainya. Saya rasa materi ini cukup membantu buat teman-teman yang senang dengan dunia animasi. Oke, dari saya rasanya cukup ya untuk materi transition. Sampai jumpa di seri web design berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.